Oke, jadi apa aja improvement dari Baseus BP1 Ultra ke Baseus BP1 Pro? Yang Pro ini tadinya single DD, which is not bad juga sebenarnya. Terus yang Ultra ini pakai 1 DD dan 1 ceramic naon lah. Kayaknya kayak dual DD sih sebenarnya. ANC agak lebih kedap sedikit, baterai juga agak lebih panjang sedikit. Mungkin improve dari sisi mikrofon juga nggak terlalu, IP rating ya kurang lebih sama, latency juga kurang lebih sama. Langsung gua bahas full aja dan compare dengan TWS yang lainnya. Hi, how are things going? You watching Fernando Gunson's YouTube channel. This is Fernando Gunson's YouTube channel. Produk Baseus ini dikirimkan oleh tim Baseus Indonesia. Gue tidak diberikan brief untuk nge-review ini. Gue juga tidak memberikan preview video sebelum posting maupun revisi video sebelum konten naik di YouTube channel gue. Kalau mau support akun ini bisa Sawery ada di sini. Kalau mau ngecek tier list TWS ada di kitab audio, linknya ada di deskripsi. Yang sebelah kiri ini yang Pro, yang sebelah kanan ini yang Ultra. Kurang lebih masih agak mirip-mirip, tapi ukurannya agak lebih kecil yang Ultra sedikit ya. Ukuran casingnya ini agak lebih kecil sedikit banget. Dan ini perbandingan desain keduanya, ini ada logonya. Yang ini kayaknya nggak ada ya. Sorry, bukan. Nama brandnya, bukan logonya. Logonya di sini. Terus bentuk tangkai juga mungkin agak lebih kecil sedikit, tapi enggak sih, gue ngeliatnya kayak sama-sama aja kalau dari earbuds-nya ya. By the way, untuk multi-point atau dual device connection buat pairing ulang ya, itu bukan di tap and hold di casing. Jadi kalian pakai TWS-nya terus di tap and hold seperti ini, ditahan aja pakai tangan sampai ada bunyi bip-bip. Nanti bisa pairing ke device kedua kalian. Fitting sih nggak ada masalah, kayak TWS tangkai pada umumnya aja ya. Aman-aman aja di gua. Mengenai ANC-nya, mungkin agak improve tapi sedikit aja. Tapi gue ngerasanya sih belum bisa mengalahkan Soundcore R60GNC. Menurut gue in terms of noise cancellation lebih kedap ini, lebih silent ini, lebih less white noise juga dibandingkan dengan si BP1 Ultra. Jadi ya untuk 300.000 ya sebenarnya ya gak usah terlalu digoreng-goreng amat, cuma begitu aja kok. Oke, in terms of sound quality apakah upgrade? Maybe separasi dan soundstage maybe sedikit, tapi jangan terlalu berharap banyak lah. Menurut gue sih yang upgrade tuh bedanya cuma di sisi bass aja maybe. Kayak tonalnya tuh bassnya agak lebih rendah sedikit. Ya, ini Baseus BP1 Pro dan ini Baseus BP1 Ultra. Kesannya sih lebih clean di low mid, lebih clean di mid bass, lebih clean di sub bass juga, lebih turun aja bass lah intinya overallnya. Sisanya sih ya kurang lebih masih agak mirip, walaupun di sini agak lebih turun juga nih di sekitaran 300 Hz-nya. Tapi karena ada kompensasi bassnya juga nggak terlalu banyak, jadi kesannya sub bass sama mid range-nya masih better lah. Overall tonal balance-nya agak lebih berdekatan semua, jadi nggak ada yang overpowering frekuensi yang berlebihan gitu. Kayak ini kan bassnya akan jauh lebih berlebihan dibandingkan dengan mid range ataupun upper mids-nya. Nah, di BP1 Ultra agak lumayan berkurang banyak, sub-bass-nya nggak terlalu overpowering mid-nya. Lower treble-nya juga sekitar 5 hingga 8K nih, CB dan region juga agak lebih aman. Tapi deep di treble-nya ini lumayan lebar dan cukup dalam ya, menimbulkan rasa dark, menimbulkan kesan kurang clarity-nya juga masih ada, dan bahkan selain masih ada, jauh lebih di-cut lagi. Jadi kesannya air-nya, simbal, segala macam itu agak berkurang banyak banget. Dan ini BP1 Ultra ketika EQ-nya nyala, BAM! Masih sangat aneh guys. Jadi anggap saja TWS ini tidak memiliki EQ. Jadi upper mids dan treble itu cut dalam, lebih dark, lebih butek lagi. Dengan mid range, low mid yang terlalu di-boost. Jadinya akan menimbulkan rasa lebih madi, lebih kotor, lebih butek. Jadi ketika EQ-nya baru nyala, itu sangat amat butek. Apakah ketika Fernando Gunson meng-EQ ini bisa menjadi lebih bersih? Kita lihat. Setelah gua EQ itu, jadinya begini. Tetap ini udah gua cut banyak banget. Banyak sekali mid range-nya masih. Terus upper mid-nya jadi kehilangan presence. Jadi nggak nongol tuh vokalnya segala macem ya. Terus air treble-nya udah gue boost sampai mentok juga tetap nggak bisa balik seperti mode default-nya. Jadi kalau lo mau dengerin ini, udah mode default aja. Gue juga udah coba preset-preset EQ yang lain juga, yang nggak terlalu membantu banyak sih guys. Kayak gitu-gitu aja, belok-belokannya nggak beda-beda jauh, dan air treble yang jatuh banget ini nggak bisa ketolong banyak. Jadi kalau lo mau upgrade dari BP1 Pro ke BP1 Ultra sebenarnya mungkin nggak upgrade amat aja, cuma kayak berkurang bassnya aja, tapi ya nggak ada significant improvementnya menurut gua, nggak ada. Utamanya dari sisi custom EQ-nya itu walaupun digeser-geser tidak efektif sama sekali. Anggap tidak punya EQ, tapi kalau lo mau dengerin di default, mungkin awam bakal senang-senang aja lah ya, ngebas aja ya, seneng gitu, kayak mid range-nya yang gitu-gitu aja ya. Drivernya sebenarnya nggak jelek, cuma tonalnya seharusnya masih bisa diperbaiki. Dan ketika
dibilang dia punya, oh ada fitur custom EQ. Ya rasanya jadi kayak rugi aja gitu kan. Kayak lu punya fiturnya tapi ya kayak nggak punya fiturnya gitu. Ya app-nya ini agak susah pairingnya. Gua nggak nemu Ultra padahal udah update. Terus gue mesti kadang login dulu gitu. Terus loginnya dari negara yang global apa yang Cina gitu gue lupa. Walaupun gue udah try as guest kadang juga nggak ketemu. Akhirnya gue sign up email gitu. Repot banget lah. Harusnya nggak usah bikin itu nggak usah pakai akun-akun lagi, rempong ya. Ya ini ada transparency, normal, noise reduction, which is ANC maksudnya. Terus agak customizable juga, kayak kayak Soundcore punya. Tapi ya sekedap-kedapnya dia, menurut gua agak lebih menang Soundcore sedikit. Tapi kalau dibandingin sama yang Baseus BP1 Pro-nya, menang Ultra. Spatial audio nggak terlalu berguna, terus dual device connection, gesture. Ya ini kontrolnya. Tap and hold, double tap, gitu-gitu aja kok. Terus ini EQ-nya. Baseus Classic ini ya default-nya lah gue anggap. Gue udah coba beberapa preset, ya tetap aneh suaranya. Terus ketika gue EQ, ya tuningannya jadi berubah seperti tadi. Dan ini effort gue tadi udah nge-EQ untuk balikin lagi treble-nya dan nge-cut banyak mid-range dan low-mid-nya itu tadi yang terlalu berlebihan. Ujung-ujungnya itu ya tetap nggak works, tetap kacau. Jadi kalau lu mau dengerin ini, menurut gue lu pakai yang udah Baseus klasiknya, atau kalau lu nemu preset yang enak ya pakai aja. Cuma nggak bakal menanggulangi air treble yang berlebihan, yang terlalu kekat itu tadi. Oke, jadi kalau di budget yang kurang lebih sama, masih di bawah berapa, 400, di bawah 500. Sekarang gue nggak tahu, ekonomi Indonesia lagi kacau ya. Yang jelas di budget yang kurang lebih berdekatan lah ya, Baseus sama Huawei. Menurut gue pilih Huawei. In terms of sound quality-nya jauh lebih improve lah. Tuh ya, kelihatan ya, treble lebih aman, nggak terlalu tenggelam, walaupun ini agak lancip, tapi bisa ditanggulangi dengan custom EQ-nya. Upper mid-nya agak lebih tinggi, vokalnya agak lebih maju lagi sedikit sih, nggak sedikit sih, agak lumayan lebih banyak upper mid-nya si FreeBuds SE4 ANC by Huawei, tapi overall tonality-nya lihat jauh lebih rapih si Huawei. Walaupun kelihatannya masih kayak di bawah rata-rata JM1, tapi secara overall lekukan ininya, ya normal aja gitu. Kayak lurus di mid-range, agak nanjak dari low-mid ke sub-bass. Upper mid-nya naik, walaupun agak lumayan naik banget. Treble-nya begini-begini. Tapi masih rata-rata kayak TWS itu yang aman ya begini. Nggak ada lekukan-lekukan yang terlalu aneh-aneh, gimana-gimana lah. Sebenarnya yang BP1 Ultra di mode defaultnya juga not bad. Cuma deep di treble-nya ini, itu berkurang banyak banget. Jadi kalau misalnya dengerin lagu kayak Too Drunk to Fuck by Novel Vague, itu air treble cymbal ting 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 di lagu bossa nova yang seperti ini itu agak hilang sekali clarity-nya. Agak kesannya cymbal-nya jadi lebih kurang sharp, kurang crispy gitu loh. Agak lebih dark and warm, kurang clarity. Vokalnya juga agak kurang ada nafasnya gitu. Nggak agak kurang kebuka. Tapi upper mid-nya sih hadir-hadir aja. Cuma airnya itu agak kurang banyak banget. Jadi in terms of sound ya masih Huawei kalau gue jauh sih. Soundstage-nya, clarity-nya dia better banget. Kalau dari sisi fungsinya, multi-point ini nggak ada. Si Huawei ini nggak ada multi-point connection, jadi cuma bisa connect satu device. Kalau mau connect ke laptop, misalnya karena udah connect ke HP, HP-nya mesti disconnect dulu, baru connect ke laptop. Agak repot karena nggak ada dual device connection, tapi for the price ini sound quality-nya oke banget. Mikrofon agak lebih bagus Baseus, ANC juga agak lebih bagus Baseus. Tapi kalau sound quality, gue pegang Huawei. Yang agak lumayan berat juga tentu saja ada Soundcore R60 INC ya. Dia punya ANC yang sangat rapih untuk budgetnya di bawah 500 ribu itu sangat amat rapih menurut gua noise cancellation-nya. Terus bisa multi-point connection juga dan EQ-nya juga works. Walaupun EQ-nya Soundcore ini tidak ada EQ 80, 60, 40, 20 Hz itu nggak ada. Jadi di bawah 100 Hz itu dia nggak bisa di EQ lagi. Jadi submix-nya akan sedikit tetap lebih banyak dibandingkan dengan si Baseus. Jadi kira-kira seperti ini, R60 INC agak lebih turun lagi sedikit, upper mid treble-nya, tapi darkness di air treble-nya juga agak lumayan kekat, ya. Submix-nya agak lebih banyak sedikit, tapi nggak lebih banyak dari yang BP1 Pro-nya kayaknya. Tapi lower mids-nya si Soundcore R60 INC ini agak lebih kekat. In terms of lower mids, sebenarnya Baseus punya nilai yang agak lebih oke sedikit lah. Dan bahkan mungkin di upper mid-nya juga 2 hingga 4 kHz-nya juga agak lebih bagus sedikit si BP1 Ultra ya. Karena walaupun air-nya mereka nih sama-sama dark gitu, tapi setelah di EQ, si R60 INC ini ya sub-bass-nya bisa jauh lebih bisa dibenerin gitu. Dia nyala EQ-nya tuh tidak kayak Baseus ketika nyala jadi totally error, enggak. Ini adalah implementasi EQ yang bagus sebenarnya, walaupun ya masih bisa diimprove lagi ya.
Tapi ya setidaknya gue bisa benerin sapisnya gitu. Fiturnya si Soundcore agak lumayan lah. Tapi kalau in terms of default sound quality-nya mungkin BP1 Ultra ya masih bisa dinikmati oleh orang-orang awam lah. Tapi at least Baseus itu mikrofonnya agak lebih bagus dibandingkan dengan Soundcore R60 INC. Dan in terms of noise cancellation-nya mungkin gue masih agak pegang Soundcore sedikit lah. Walaupun Ultra ini udah lebih improve dibandingkan dengan yang Pro. Cek tes 1, 2, 3, ini tes suara mikrofon dari Baseus BP1 Ultra di kondisi outdoor dengan traffic kendaraan lewat. Cek tes 1, 2, 3, ini tes suara mikrofon dari Soundcore R60 INC di kondisi outdoor dengan traffic kendaraan lewat. Cek tes 1, 2, 3, ini tes suara mikrofon dari Huawei FreeBuds SM4 ANC di kondisi outdoor dengan traffic kendaraan lewat. Jadi kalau dari gue masih agak below expectation ya, karena sebenarnya dia bisa improve lagi gitu. Kayak ini dari Pro ke Ultra kok masih nggak dia benerin gitu EQ-nya. Nah, itu aja sih. Tonal bass preference-nya agak gue kurangin ke kiri sedikit lah, karena sebenarnya bisa lebih baik lagi dengan benerin si air treble-nya itu. Subjective fit aman-aman aja. Validasi membeli, kalau gue pasti akan incer sound quality first. Jadi kalau gue disuruh beli TWS under 500.000 ya mungkin gue akan opt for Huawei dulu lah kalau in terms of sound. Kalau multipoint ya, gue orangnya sih suka compromise ya, gue suka berkompromi dengan kekurangan produk. Jadi karena connect dan disconnect itu masih bisa, ya untuk budget segini masih bisa gue maafin lah. Makanya ya mungkin preferensi gue agak lebih leaning ke Huawei sedikit. Tapi kalau kalian mau beli ya awam nggak ngerti mau tetap beli karena Baseus di mana-mana nih, kayaknya teman-teman gue pada pakai Baseus deh, gue juga pengen pakai deh, ya udah pakai aja silahkan. Sepanjang video tadi kalau mau ngecek out link produknya itu ada di sebelah kiri sini atau ada di kitab audio. I hope you have better understanding about this product. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini kayak yang butuh tahu informasi seputar Baseus BP1 Ultra. I'll see you in the next video. Bye bye.